Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kemarin kita sudah selesai untuk yang persamaan diferensial Bernoulli ya. Kemudian sekarang kita lanjut untuk yang persamaan diferensial lainnya, yaitu persamaan diferensial tingkat 1 berderajat 2. Jadi untuk tingkat 1 berderajat 2 ini dia adalah yang mempunyai pangkat 2. Jadi contoh persamaan tingkat 1 berderajat 2 itu adalah dy per dx kuadrat dikurangi 2 dy per dx plus y sama dengan x min 1. Itu adalah dia yang dibilang untuk yang salah satu contoh yang diferensial tingkat 1 berderajat 2. Kemudian untuk menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial ini, pertama dilakukan substitusi. Substitusi adalah dengan mengganti P dengan dy per dx. Jadi kan nilai dy per dx itu ketika kita ganti P, itu maka kita bisa mensubstitusi menjadi P kuadrat min 2P plus Y min X plus 1 sama dengan 0. Karena di sini kan nanti nilainya adalah yang P dy per dx kita ganti dengan P, kemudian untuk nilai yang ada di kanan sama dengan, kita rubah untuk di sebelah kiri sama dengan, sehingga menjadi min X plus 1 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya, berarti kan penyelesaiannya nanti kita bisa menggunakannya nilai, dia kan kalau di sini bisa menggunakan 1 plus minus akar X min Y di situ. Satunya adalah satu biasa, kemudian X min Y. Kemudian syarat selanjutnya yaitu kita mensubstitusi, kemudian disubstitusi dengan nilai U. U itu sama dengan X min Y. Berarti ketika U kita ganti X min Y, maka menjadi DU per DX sama dengan 1 min DY per DX. Kemudian di sini setelah kita kurangkan, maka akan menjadi 1 min DU per DX sama dengan DY. DY1 tadi ada 1 plus minus akar U, sehingga DU per DX sama dengan plus minus akar U. Tadi U-nya berapa? U itu tetap adalah X min Y. Jadi nanti ketika sudah selesai hasilnya, otomatis kita akan kembali untuk mensubstitusi nilai Y, nilai U-nya tadi yaitu X min Y. Kemudian untuk penyelesaian umum persamaan diferensial ini adalah menjadi 2 akar U sama dengan plus minus X plus C, atau 4Y sama dengan 4X min C plus minus X kuadrat. Sebentar, ini mungkin kalian akan bingung kenapa kok bisa seperti itu. Jadi ini kan kita lanjut dulu untuk persamaan diferensial linearnya, nanti di contoh soal kita bisa membahasnya. Jadi intinya untuk yang di sini adalah ketika kalian akan mensubstitusi nilai itu, berarti kalian harus tahu nilai dx per dy tadi adalah dia yang diganti dengan nilai p per px, seperti itu. Oke. Kemudian kalau saya sebentar ya, biar kalian nggak bingung, saya jelaskan dulu di slide. Stop share. Kemudian apa? Sebentar ya, stop share. Kemudian saya untuk share yang tulisannya. Susah, kadang-kadang itu nggak sesuai dengan ekspektasinya. Oh, salah kan? Yang di asrama berapa orang, Dek? Yang jaringannya bermasalah. Ada berapa orang yang di jaringannya bermasalah di di asrama, kalau boleh diinfokan? Nanti tak kirim apinya, Bu.
Jadi tadi adalah untuk yang persamaan diferensial tingkat 1 berderajat 2. Tadi kan mungkin kalian agak bingung ya. Agak bingung itu dari mana, kok bisa seperti itu, bagaimana gitu. Di sini akan saya jelaskan biar kalian lebih paham. Jadi untuk persamaan diferensial tingkat 1 berderajat 2, itu mana sih? 7 ya tadi ya, persamaan diferensial tingkat 1 berderajat 2. Jadi di sini orde 2 itu kalau kita bilang orde 2 yaitu pangkat tertinggi dari turunan atau derivatif yang terdapat pada persamaan diferensial. Jadi kalau dibilang orde 2 berarti dia adalah pangkat tertinggi. Orde 2 berarti dia adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini adalah berapa? Berarti kalau orde 2 di sini adalah otomatis dia adalah pangkat 2. Berarti dalam bentuk d kuadrat dan dy kuadrat per dx kuadrat. Itu yang dibilang dengan pangkat tertinggi. Berarti contohnya kalau untuk orde 2 berarti adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Itu adalah untuk orde yang tertinggi. Kemudian itu adalah untuk orde 2. Kalau homogen itu adalah dia yang mempunyai nilai-nilai yang sama. Seperti apa? Kalau homogen, itu kan tadi pangkat 2. Kalau homogen, dia akan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, kemudian ada dy per dx, dan x. Itu adalah homogen. Homogen di sini adalah dia mengandung, apa istilahnya, mengandung persamaan-persamaan yang sama. Kemudian kalau linear, beda lagi dengan linear. Linear di sini adalah tiap elemen persamaan mengandung setidaknya satu unsur. Jadi gini, kalau linear dia untuk tiap komponen pada persamaan itu setidaknya mengandung satu unsur. Misalkan satu unsur itu adalah dalam bentuk d kuadrat y per dx kuadrat, kemudian ada dy per dx dan y, misal. Dan tidak terdapat unsur. Jadi di sini kan kalau satu unsur itu adalah dia ketika kita bilang d kuadrat y per dx kuadrat, ketika dia dalam bentuk d kuadrat y per dx kuadrat, kemudian di sini ada dy dx dan y, itu kan satu unsur. Tetapi dia tidak mengandung unsur yang lain. Unsur yang lain itu adalah misalkan nih unsur lain, tidak mengandung unsur lain. Tidak mengandung unsur lain itu adalah, sebentar ya, nanti takutnya ada yang masuk, saya nggak tahu. Sebentar. Tidak mengandung unsur lain misalkan ada dy per dx kuadrat. Kalian bisa membedakan nggak antara d kuadrat y per dx kuadrat dengan dy per dx? Ada yang bisa tahu bedanya ini apa? Ada yang bisa menjelaskan apa beda antara d kuadrat y per dx kuadrat dengan dy per dx kuadrat? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa membantu saya menjelaskan di sini? Mungkin yang dy per dv yang kuadrat itu ntar jadi d kuadrat y kuadrat per d kuadrat v kuadrat ya, Bu. Jadi kalau d kuadrat y per dx kuadrat berarti kan dia itu didiferensialkan dua kali, ya kan? Berarti misal kalian ada diferensial gini, ada x gimana ya? D kuadrat y, misalkan ada d kuadrat, ada integral dia integralnya adalah 2. Misalkan ada x ya, misalkan ada x, kalian akan mengintegralkan, berarti di sini kalian akan mengintegralkannya, misalkan ada kan kalau ada d kuadrat y per dx itu berarti kan dia diintegralkan 2 kali. Misalkan ada x diintegralkan menjadi setengah x kuadrat, kemudian akan menjadi setengah kali berapa? Kalau setengah x kuadrat diintegralkan lagi menjadi berapa?
per 6 X per 3. Misal gini aja kalau bingung, ada dx. Dx diintegral menjadi x, ya kan? Kemudian Ya. integral dx menjadi setengah X kuadrat. kuadrat. Itu adalah dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Tetapi berbeda ketika ada dx kuadrat. Itu berarti adalah misalkan ada x, di sini dia dx per dy, karena dia cuma satu, berarti dia mungkin nilainya sama, tetapi dia proses integralnya nggak sama. Ketika kamu integralkan, misal mengintegralkan 1, berarti kan menjadi x, ya kan? Integral 1 dx misal akan menjadi x. X itu yang kamu integralkan, berarti nilainya akan menjadi x kuadrat. Di sini nilainya ada x kuadrat dan setengah x kuadrat. Itu bedanya. Jadi kalau d kuadrat y atau d kuadrat x itu berarti dia diintegral sebanyak 2 kali. Nilai yang pertama kemudian diintegralkan. Kalau ada dy atau dx kuadrat, berarti dia adalah untuk yang dy per dx dalam kurung kuadrat di sini. Berarti dia diintegralkan kemudian dikuadratkan. Bisa dipahami ya perbedaan antara dua ini? dy per dx itu bukannya turunan, Bu ya? Iya, maksudnya turunan kan kalau mendapatkan hasil kan harus diintegralkan. Oh, oke, Bu. Sama aja. Kalau diturunkan berarti turunkan sekali dan diturunkan 2 kali. Kalau diturunkan sekali itu berarti yang diturunkan sekali diintegralkan itu berarti yang dy per dx kuadrat. Ini. Dx Tetapi kuadrat. tapi kalau diturunkan d kuadrat y per dx kuadrat berarti dia adalah diturunkan sebanyak 2 kali. Diturunkan sekali kemudian diturunkan lagi untuk mendapatkan hasilnya. Bisa dipahami sampai di sini? Atau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan atau masih bingung? Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya di sini ya. Sudah saya anggap paham ya antara beda antara d kuadrat y per dx kuadrat dan dy per dx kuadrat. Kemudian dia juga selain tidak mengandung unsur d kuadrat per dx kuadrat, dia juga tidak mengandung unsur y d kuadrat y per dx kuadrat. Kenapa ini enggak? Karena di sini ada nilai y yang ada di depannya di sini. Seperti itu. Oke, saya lanjut untuk next page-nya. Kemudian bagaimana untuk, misal kita ada contoh. Ada contoh adalah ketika kita ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 4dy per dx plus 3y sama dengan 0, misal. Di sini berarti kita harus menyelesaikan persamaan ini, karena persamaan ini adalah apa? Persamaan tingkat 2, ya kan? Berarti cara awal, kalau kita memisalkan tadi adalah kita punya nilai dy per dx. Kalau di sini saya akan memisalkan dy-nya adalah dengan C pangkat E kali MX. Itu adalah asumsi yang kita pakai. Jadi ketika kita asumsi yang kita pakai, berarti ketika kita turunkan terhadap dy terhadap dx, otomatis dia akan menjadi apa? M-nya turun kan? M dikali C dikali E pangkat MX. Di sini MX tidak dikurangi 1, karena dia tidak dalam bentuk X, tadi dalam bentuk E. Kalau pangkat E, otomatis pangkatnya yang diturunkan, tetapi tidak ada pengurangan. Beda kalau kalian akan menurunkan terhadap nilainya adalah X. Misalkan X kuadrat, ya berarti diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi. Tetapi untuk C kali E pangkat MX, di sini adalah M-nya, M sebagai konstanta ini diturunkan ke bawah, kemudian dikalikan dengan konstanta C awal tadi, kemudian dikalikan dengan E pangkat MX. E pangkat MX ini dia akan tetap menjadi suatu fungsi. Dia tidak ada pengurangan min 1. Jadi bedanya di situ. Dikurangi di min 1 kalau seandainya ada X pangkat berapa, kemudian dia diturunkan, maka dia akan ada pengurangan terhadap 1. Tetapi kalau dalam bentuk E, di sini dia tidak akan ada pengurangan terhadap 1 atau pengurangan 1. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah itu kita turunkan lagi. Kita turunkan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Berarti nilai dari dy ini kita turunkan lagi terhadap x. Berarti kan yang terjadi adalah M tetap dalam bentuk M yang di sini akan turun ke bawah. Dikali C dikali E pangkat MX. Ya kan? Sehingga akan menjadi M kuadrat dikali C dikali E pangkat MX. Bisa difahami ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Lalu, Oke, kalau bisa difahami? Belum. Bisa ya? Kalau bisa dipahami, kita tinggal mensubstitusi. Substitusi ke persamaan mana? Ke persamaan D kuadrat Y
per dx kuadrat ditambah dengan 4 dy per dx plus 3y sama dengan 0. Di mana nilai d kuadrat y-nya berapa? Berarti adalah m kuadrat c e pangkat mx ditambah dengan 4 dikali dengan berapa? D-nya adalah m c e pangkat mx pangkat kemudian ditambah dengan 3 3C EMX. C kali E MX, ya kan? Kemudian di sini kita sama-sama mempunyai nilai CEMX, CEMX dan CEMX. Otomatis kalau kita hilangkan akan menjadi M kuadrat plus 4 Plus 4 tambah 3. 4M ya, ditambah dengan 3 sama dengan 0, ya kan? 0. Kemudian kita di sini bisa Oh ya. M plus 1, M plus 3. M plus 1, M plus 3. Oke, misal kalian tidak bisa memecahkan atau apa namanya nih istilahnya Dek? Faktorisasi. Mengapa? Faktorisasi. Memfaktorisasi berarti kalian bisa menggunakan rumus yang min B Min plus B plus akar minus akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC per 2A. 2A. Itu untuk mendapatkan nilai M1, M2. Misal kalian tidak bisa memfaktorisasi dari persamaan ini. Bisa dipahami ya, ini adalah alternatif rumus yang bisa kalian gunakan. Untuk M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, berarti kan kamu di sini sudah dapat nilai M. M-nya adalah min 1 dan M sama dengan min 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa ditulis dulu, saya previous page ditulis, kemudian ini baru nanti kita lanjut, biar nggak terlalu banyak. Kalau ada pertanyaan sambil nulis, monggo silakan. Sih.
Next page, Bu.
Suara Ibu masih di mute. Kita punya M1 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan min 3. Kemudian tadi kita punya persamaan Y sama dengan apa? C, E pangkat MX, ya kan? Berarti di sini untuk M1 berarti kita punya Y sama dengan C, E min X. Kemudian untuk M2 berarti kita punya Y sama dengan C kali E pangkat min 3X. Ya kan? Kemudian berarti tadi kita akan solusi umum. Untuk solusi umumnya dia akan ada Y sama dengan C1 E M1X ditambah dengan C2 E M2X. Kemudian di sini akan menjadi C1 dikali E min X plus C2 dikali E min 3X. Ini adalah penyelesaiannya. Untuk penyelesaian persamaan diferensialnya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tadi kan kita ada misal Y sama dengan C sama dengan C, Y sama dengan, tadi kan kita ada permisalan ya. Sebelumnya kita ada misal Y sama dengan C, E, M, X, ya kan? Karena kita punya M1 dan M2, berarti M1 dan M2, berarti kan di sini akan Y-nya akan sama dengan C1, E, M1X ditambah dengan C2 dikali E, M2X. Itu adalah penyelesaiannya. Makanya nilainya ada menjadi Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah dengan C2 dikali E pangkat min 3X di sini nilainya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, bisa ditulis sebelum kita lanjut untuk yang persamaan diferensial linear tingkat N.
Bu, Ya. nanya Bu. Tadi yang dy per dx kuadrat itu diturunkan sekali kemudian dikuadratkan atau diintegralkan sekali lalu dikuadratkan, Bu? Yang mana? Yang slide Yang sebelumnya. dy per dx dalam kurung kuadrat itu, Bu. Oh, kalau dy per dx, berarti dia diturunkan sekali baru dikuadratkan. Kalau d Oke, Bu. kuadrat y per dx kuadrat itu dia berarti Perlu 2 kali. diturunkan 2 kali. Oke, Bu. Sudah? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Udah, Bu. Kalau sudah kita lanjut, saya stop screen ya. Saya stop screen, saya lanjut untuk yang persamaan diferensial selanjutnya. Jadi untuk persamaan diferensial selanjutnya itu adalah persamaan diferensial nilinier tingkat n lebih besar dari 1. Berarti di sini adalah dia pangkat berapa? Misalkan n-nya 4, berarti di sini dia adalah persamaan diferensial yang tingkat 4. Kalau misalkan n-nya 3, berarti dia adalah persamaan diferensial tingkat 3. Kemudian di sini A1 di sini I sama dengan 0 sampai dengan N, 1 sampai dengan N itu adalah sebuah konstanta. Konstanta itu berarti nilai, ya kan, dia bukan sebagai sebuah fungsi. Kemudian di sini ada beberapa syarat, ada 2 syarat, yaitu yang pertama adalah ketika fx sama dengan 0, berarti dia menjadi persamaan diferensial homogen. Kemudian ketika fx-nya tidak sama dengan 0, berarti dia adalah persamaan diferensial yang tidak homogen. Kemudian bagaimana ketika kita akan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut? Jadi, ketika kita menggunakan persamaan diferensial linear homogen, bila y sama dengan fx merupakan penyelesaian PD linear homogen, maka y sama dengan c fx. C adalah konstanta, fx adalah fungsi dari x. Juga merupakan sebuah penyelesaian, itu yang pertama. Yang kedua, bila y1 sama dengan c1 f1x, y2 sama dengan c2 f2x, sampai dengan yn sama dengan cn fnx adalah penyelesaian yang berlainan pada PD linear homogen,
maka di sini Y-nya adalah merupakan penambahan dari nilai-nilai Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN. Karena di sini adalah juga merupakan sebuah penyelesaian. Jadi pahami ya. Kemudian yang ketiga, untuk penyelesaian yang ketiga, untuk cara penyelesaiannya, untuk penyelesaian PD linear homogen tingkat N bisa diperoleh dengan cara substitusi Euler. Berarti tadi seperti tadi. Maaf Bu, share screen-nya nggak ada Bu. Enggak ada. Dari tadi Belum, Bu. kelihatan? Enggak. Belum Bu. Iya, Bu, dari tadi Aku udah. report tadi Bu. Setelah Gimana? masuk persamaan diferensial linear nggak muncul Bu slide-nya. Ini, Iya, linear homogen muncul belum? belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Tak stop Ini tampilan kita coba ya. galeri. Sorry. Mana sih stop screen? Saya share screen lagi, screen 2, share. Kemudian untuk Ya Bu. sudah. Jadi saya ulang ya, untuk persamaan diferensial linear dan tingkat N atau lebih besar satu. Untuk ini sudah belum? Sudah ya. Untuk bentuknya berarti A0 di N pangkat Y per dx pangkat N plus A1 di N-1 Y per dx N-1 sampai dengan ANY sama dengan Fx itu merupakan persamaan linear. Kita bisa mengatakan dia persamaan linear misal tingkat 3, berarti ketika dia adalah pangkat 3. Kemudian di sini AI yang merupakan I itu adalah 1 sampai dengan N itu merupakan konstanta. Konstanta berarti dia bukan sebuah fungsi. Kemudian untuk PD linear tingkat N ini ada dua, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama bila Fx sama dengan 0, kita Fx sama dengan 0 itu adalah dia menjadi persamaan diferensial homogen. Tetapi nanti ketika Fx-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia menjadi persamaan diferensial tidak homogen di situ. Jadi pahami ya. Di sini ada ketika Fx-nya 0 berarti homogen, berarti nanti kalau seandainya Fx-nya tidak 0 berarti dia adalah tidak homogen. Kemudian kita akan membahas yang pertama adalah persamaan diferensial linear homogen. Homogen tadi adalah Fx sama dengan 0, ya kan? Di sini bila Y sama dengan F sebagai fungsi X merupakan penyelesaian PD linear homogen, maka Y sama dengan C fungsi X juga merupakan penyelesaian. Jadi di sini ketika Y sama dengan Fx itu akan homogen dengan Y sama dengan C Fx. C di sini berarti kan konstanta ya. Kemudian bila Y1 sama dengan C1F1X, kemudian Y2 adalah C2F2X, sampai dengan YN sama dengan CNFNX adalah penyelesaian-penyelesaian yang berlainan dari PD linear homogen, maka nilainya adalah Y, itu adalah penambahan dari nilai-nilai Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, di mana nilai Y ini juga merupakan sebuah penyelesaian. Oke, bisa dipahami ya di sini? Kemudian, bagaimana kita menyelesaikan ketika kita menemukan persamaan diferensial homogen? Jadi ketika kita dapat menemukan persamaan diferensial linear tingkat N, kita bisa melakukannya dengan cara mensubstitusi persamaan Euler, yaitu Y sama dengan EMX seperti yang tadi. Kemudian, bila substitusi ke PD linear homogen tingkat N didapatkan nilai bahwa E pangkat MX sama dengan A0 M pangkat N plus A1 M pangkat N-1 sampai dengan AN sama dengan 0. Atau juga kita bisa menuliskannya karena E pangkat MX-nya itu kita hilangkan, otomatis hanya menjadi A0 MN plus A1 MN-1 sampai dengan AN sama dengan 0, itu disebut sebagai persamaan karakteristik. Kemudian di sini nanti akan mempunyai akar-akar persamaan karakteristiknya, itu tergantung juga. Kalau tingkat 2 berarti alfa 1 dan alfa 2. Kalau X-nya pangkat 3 berarti alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sampai ke alfa N, tingkat N, berarti akan ketemu alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai dengan alfa N. Jadi nilai apanya nih, nilai
faktornya itu kan tergantung dari berapa tingkatnya. Kalau tingkat 3 berarti faktornya ada 3, tingkat 4 ada 4, tingkat 2 ada 2, sampai dengan tingkat N. Misalkan tingkat 6 harusnya juga adanya 6. Seperti itu. Kemudian, maka penyelesaian umum PD-nya adalah Y sama dengan C1, E pangkat alfa 1X plus C2 E pangkat alfa 2X sampai dengan Cn E pangkat alfa NX. Kemudian, atau bisa juga penyelesaian PD linear homogen tingkat N dijelaskan dengan teori faktor D. Faktor D sini berarti D per dx-nya kita ubah dengan nilai D besar. Berarti semua kalau ada D per dx, berarti D kuadrat D, berarti kan menjadi D kuadrat. Begitu juga seterusnya. Kemudian sehingga PD linear homogen tingkat N ditulis sebagai A0 D pangkat N plus A1 D N-1 sampai dengan AN dikali dengan Y sama dengan 0. Atau karena 0-nya nanti kita kalikan akan hanya menjadi A0 D pangkat N plus A1 D pangkat N-1 sampai dengan AN sama dengan 0. Itu adalah persamaan karakteristiknya. Oke, jadi nanti bisa pakai Euler atau bisa juga menggunakan faktor D. Kemudian akar-akarnya di situ akan ketemu alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 atau sampai alfa n. Kalau Euler tadi dia menggunakan persamaan Y sama dengan C1 E pangkat alfa 1X sampai dengan Cn E pangkat alfa NX. Kalau dengan D, nilai D1 D berarti yang nanti ketemu D1 min alfa 1 dikali D min alfa 2 sampai dengan D min alfa N sama dengan 0. Tuh. Jadi di situ kemudian kita meninjau per akarnya, misalkan di sini D min alfa 4 kali Y sama dengan 0, sehingga D tadi kan D per DY. D tadi kan DY per DX, ya kan? Ini kan ada Y-nya, berarti menjadi DY per DX min alfa Y sama dengan 0, sehingga di sini DY per DX alfa K dikali DX. Kemudian kita integrasikan di sini. Kalau diintegrasikan akan menjadi ln E pangkat alfa KX plus ln CK. Atau Y sama dengan C dikalikan dengan K dikalikan pangkat di CK dikali dengan E pangkat alfa K pangkat X. Sehingga persamaan umumnya menjadi C1 E alfa 1X plus C2 E alfa 2X plus sampai dengan Cn E alfa N kali X. Gitu. Ada pertanyaan di sini sebelum, mungkin agak bingung ya, mungkin kita bisa lebih gamblang ketika nanti kalian mengerjakan soal, itu lebih apa? Itu kan praktis, kalau ini kan lebih ke teori. Jadi intinya adalah ketika nanti kalian ada homogen, berarti kalian bisa menyelesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan mengganti D menjadi D per dx. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut untuk nilainya? Langsung ke soal aja, Bu. Lanjut ke soal ya. Lanjut ke soal. Jadi untuk contoh soalnya, ini udah untuk contoh soalnya, kalian disuruh mencari persamaan umum dari PD Y pangkat 3 min Y aksen sama dengan 0. Dimana ketika nanti kalian ada kondisi batas ketika Y 0 itu adalah nilainya 3,4, Y aksen 0 nilainya adalah min 5,4 dan Y double aksen 0 sama dengan min 0,6. Sudah ada yang bisa membayangkan dia akan seperti apa? Berarti di sini kalau kalian menggunakan persamaan Euler, berarti kalian harus menurunkan ke tingkat 3, ya kan? Kalau misalkan kalian menggunakan persamaan D, berarti kalian harus menurunkan juga ke tingkat 3. Seperti itu. Yang paling gampang dengan apa? Tadi sebelumnya kita sempat menurunkan untuk apa? Untuk Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan EMX, Y aksennya menjadi M E pangkat MX. Kemudian kalau Y double aksen berarti M kuadrat E pangkat MX. Kemudian untuk Y triple berarti sama dengan M pangkat 3 E MX. Coba dioret-oret sebentar, kemudian nanti sebelum saya jelaskan. Silakan dicoba dulu. Gimana? Bisa?
Bingung, Bu, bingung. Kita coba ya. Saya stop screen dulu ya. Sudah dicoba tapi Oke, kan? Bu. Udah. Share screen ke ini. Jadi kita lanjut untuk yang persamaan diferensial homogen tingkat M. Mana tadi? Jadi, kayak yang untuk yang homogen tadi kan kita punya soal adalah Y pangkat 3 min Y aksen sama dengan 0. Ya kan? Kemudian di situ ada nilainya Y ketika Y 0, berarti dia adalah 3,4. Kemudian dia Y aksen 0, berarti dia adalah nilainya min 5,4. Kemudian ketika Y triple aksen ya harusnya ya. Y double aksen 0, itu adalah dia nilainya adalah min 0,6. Tadi kita punya persamaan bahwa ketika kita akan menyelesaikan PD homogen, tadi kan kita bisa menggunakan dengan persamaan Euler. Persamaan Euler tadi adalah apa? Y sama dengan E pangkat MX. Nah, berarti ketika kita turunkan pertama, dia akan menjadi M E pangkat MX, ya kan, karena M-nya tadi turun. Kemudian kalau ada double, berarti kita akan M dikali M E pangkat MX, sehingga akan menjadi M kuadrat E pangkat MX. Ya kan? Begitu juga ketika triple. Triple di sini ada M kuadrat, kemudian turun M1 lagi, sehingga E pangkat MX. Maka karena ada 3 M kuadrat dikali dengan M menjadi M pangkat 3 E MX. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, Bu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Kita ada Y pangkat 3 di sini. Kemudian ada Y pangkat 1 di sini. Berarti kan kita bisa menuliskannya menjadi M pangkat 3 E MX dikurangi M E MX sama dengan 0. Ya kan? Ini 0, Fx sama dengan 0. Makanya ini kita sebut sebagai homogen tadi. Karena Fx-nya sama dengan 0. Kemudian, kalau kita bisa menulis menjadi E MX M Kali M. pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Ya kan? Sehingga menjadi M apa? M pangkat 3 min 1. Sorry. M pangkat gini ya. M pangkat 3 min M kan, karena ini M kan di sini. Jadinya E MX kali M. Min 1 sama dengan 0, ya kan? Betul? Betul. Ya, Bu. Oke, berarti di sini M-nya akan sama dengan 0 untuk yang M ini. Kemudian ada M kuadrat M plus 1 minus sama 1. 0, ya kan? Menjadi M plus Plus minus 1. Oh iya. M min 1. Min 1. Ya, sehingga menjadi M min 1 dan M plus 1. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Pertanyaan? Bisa. Oke. Kemudian tadi kita punya rumus ketika dia menggunakan Euler, Y sama dengan C1 E M1X plus C2E M2X plus C3E M3X. Jadi di sini adalah C1-nya adalah E pangkat 0 ditambah C2E pangkat berapa? Misalkan X1 ya, berarti kan 1X plus C3E pangkat min 1X. Ya kan? Berarti Y-nya akan menjadi C1 karena E pangkat 0 itu adalah 1, maka C1 dikali dengan 1 itu akan sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan C2 E pangkat X, kemudian ditambah dengan C3 min E. Oh iya. Bisa dipahami? C3E Min X dong, di sini kan min 1X tadi. C3E min pangkat min 1X.
Kan C3E, M3-nya tadi kan min 1. Ini ada min 1, misal M1, M2, E-nya M3. Bu, yang nggak ditulis Bu. Dia tuh E-nya, Bu. 3E. Oh, C2E pangkat min X. Oke, E pangkat min X. Sudah sampai di sini? Sudah. Bu, Oke. untuk M-nya nggak ada ketentuan Bu ya? Maksudnya nilainya? Enggak. M1, M2 atau enggak ada? Nanti kan berapapun nilainya akan ketahuan ketika sudah kondisi batas. Oh. Kalau nilainya terserah aja, awalnya terserah aja. Nanti kan akan ketahuan untuk kondisi batasnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah, ditulis dulu, nanti kita lanjut untuk penyelesaiannya. Untuk yang kita sudah tahu kondisi batas dari Y 0 sama dengan 3,4, Y1 sama dengan Y aksen 0 sama dengan min 5,4, dan Y double aksen 0 sama dengan min 0,6. Ini ditulis dulu tapi.
Oke, sudah? Sebelum kita lanjut. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi kita punya, diingat-ingat ya, kita punya Y sama dengan C1 plus C2 E pangkat X plus C3 E pangkat min X. Kita punya Y sama dengan, apa dek? C1 C1 tambah C2 E pangkat 2 X. E pangkat X plus C3 Tambah E pangkat C3 E pangkat X. Oke, tadi kita punya nilai ketika Y 0 itu sama dengan 3,4. Ya kan? 3,4. 3Y aksen itu sama dengan Min 5,4. min 5,4. Kemudian ketika Y double aksen sama dengan berapa? Min 0,6. Min 0,6. Berarti nanti kita ketika Y aksen berarti kita memasukkan nilai X-nya itu adalah 0. Berarti ketika berarti kan ketika ini berarti Y. Kemudian ketika Y aksen berarti nilai ini harus kita turunkan pertama. Kemudian Y double aksen di sini ada Y double aksen. Bisa dipahami ya? Jadi Y di sini kita pertama Y sama dengan C1 plus C2 E pangkat X plus C3 E pangkat min X. Berarti aksennya menjadi apa? C1 0 plus 0 plus C2 kali 1 E pangkat X. Betul? iya, Bu. Ukur menjadi min 1 C3 E pangkat min X. Betul? Betul. Berarti untuk Y double aksennya akan menjadi, ini tetap ya, ini tetap menjadi C2 E pangkat X plus C3 E pangkat min X. Karena di sini min diturunkan lagi menjadi min, berarti min kali menjadi positif, di sini menjadi positif C3 E pangkat X. Bingung sampai Bu, sini ada pertanyaan? Bu, yang 0 itu subsnya ke kemana, Bu? Ke X ya atau bukan? X. Kan nanti, ini kan kita turunkan nanti ya. Oke, Bu. turunkan penurunannya udah paham? Udah, Bu. Kalau sudah paham penurunannya, berarti kita akan ada Y0 sama dengan 3,4. Berarti kan ketika Y-nya, X-nya 0, berarti nilainya adalah 3,4, ya kan? Tadi ketika Y0 3,4, berarti kan 0-nya adalah, X-nya ada 0, C1 plus Berarti kan C1 ditambah dengan C2, C2 E pangkat 0, ya kan? Ditambah C3 dikali E pangkat 0 sama dengan 3,4. 3,4. Sehingga C1 plus C2 plus C3 sama dengan 3,4. Sama dengan 3,4. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian untuk yang kedua ketika Y aksen sama dengan min 5,4, ya kan? Tadi apa untuk Y aksen tadi adalah C2 E pangkat 0 dikurangi C3 E pangkat 0 sama dengan min 5,4. Sehingga di sini menjadi C2 min C3 sama dengan min 5,4. 5,4. Nah, kemudian untuk Y double aksennya itu adalah sama dengan min 0,6. Min 0,6. 0,6. Sehingga di sini menjadi C2 E pangkat 0 ditambah C3 E C3 pangkat 0. min Min 0,6. 0,6. Kan? Sehingga C2 plus C3 sama dengan min Min 0,6. Oke, dari sini Eliminasi, Bu, ya, apa? Substitusi eliminasi, ya kan? Bisa substitusi, cara substitusi dan eliminasi. Berarti di sini kalian ada C2 min C3 sama dengan min 5,4, ada C2 plus C3 sama dengan min 0,6. Kalau ditambah menjadi 2 C2 sama dengan berapa? 6. Min 6. Min 6. Berarti C2 3. sama dengan 3. 3. Min 3, Bu. Min 3. Kemudian selanjutnya berarti di sini ada C2 min C3 sama dengan min 5,4. C2-nya tadi ketemu
min 3, min C3 sama dengan min 5,4. Kemudian C3-nya ketemu berapa? 3 sama dengan min 2,4. 2,4. 2,4. Ya kan? Kemudian ada C1 plus C2 plus C3 sama dengan 3,4. Ya, 3,4. di sini C1-nya Iya, Bu. dicari, ditambah C2-nya adalah min 3, Min 3. min 3, kemudian ditambah 2,4 sama dengan min 5,4, ya kan? 3,4. Oh, Iya, 3,4 atau 5,4? 3,4. 3,4, sorry. 3,4. 3,4, Bu. 3,4. Sehingga di sini akan ketemu C1-nya sama dengan berapa C1-nya? 2,4. Oke, 4, Bu, ya. kalian sudah ketemu C1 sama dengan 4, C2 sama dengan min 3, dan C3 sama dengan 2,4. Kemudian nilai itu kalian masukkan ke persamaan Y. Y sama dengan apa tadi? C1 C1 min plus plus E plus C2 E pangkat X X plus C3 C3 E pangkat pangkat min E. min X. Ya kan? Berarti nilai C1 tadi 4, berarti Y sama dengan 4 plus Y sama dengan 4 min 4 min 3 X E pangkat X, kemudian plus plus 2,4 2,4 E pangkat min X. Ya, itu nilainya. Oke, silakan dilanjut.
Sudah? Kita lanjut untuk yang persamaan diferensial apa? Satunya tadi homogen, berarti linier yang tak homogen. Sudah? Sudah bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Gimana? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Stop dulu. Kita lanjut yang untuk persamaan diferensial tidak homogen. Kenapa nggak bisa? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ini kayak memang harus manual gitu ya, ya ampun. Harus stop screen, share lagi. Oke, ini adalah untuk yang persamaan diferensial tidak homogen. Jadi kalau homogen tadi, kita bisa bilang bahwa persamaan diferensial itu homogen ketika fx-nya itu sama dengan 0. Tetapi ketika fx-nya tidak sama dengan 0, berarti kita tidak bisa menyebutnya sebagai homogen. Berarti adalah penyelesaiannya linear tidak homogen atau tak homogen. Kemudian, untuk penyelesaiannya, nanti nilai y, nilai akhir itu kalau tadi yang homogen adalah C1 CE pangkat MX, berarti C1E pangkat M1X plus C2E pangkat M2X sampai dengan CNE pangkat MNX. Tapi di sini untuk yang homogen, dia penyelesaiannya adalah penambahan dari persamaan umum PD homogen ditambah dengan persamaan umum PD lengkap. PD lengkap berarti PD keseluruhan, kemudian ditambah dengan yang PD homogen. Kemudian apa yang akan kita lakukan atau cara apa sih yang akan kita lakukan untuk bisa mendapatkan persamaan homogen yang tidak lengkap. Jadi nanti YP, tadi sebelumnya kita ada YH dan YP. YH itu adalah homogen, YP-nya adalah persamaan diferensial lengkap. Kemudian di sini ketika kita punya nilai fx, KE pangkat alfa x, maka kita pemilihan YP-nya akan menjadi C E pangkat alfa X. Kemudian untuk Kx pangkat N dengan N sama dengan 0, 1 sampai dengan N, maka di sini juga akan menjadi Kn-nya ada X pangkat N plus Kn-1 X N-1 sampai dengan K1X plus K0. Kemudian untuk suku Fx-nya dalam bentuk K cos omega X atau K sin omega X, untuk pemilihan YP-nya adalah K cos omega X plus M sin omega X. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang akan kita pakai ketika nanti kita akan menggunakan menentukan nilai YP-nya itu berapa. Misalkan YP-nya kalian ada K alfa K E pangkat alfa X, berarti kalian harus memilih YP-nya apa? C E pangkat alfa X.
Misalnya ada KXN, berarti harus menggunakan KNXN sampai dengan K0 di sini. Begitu juga kalau fx-nya dalam bentuk K cos omega X atau K sin omega X, berarti kalian akan menggunakan K cos omega X plus M sin omega X. Jadi itu adalah pemilihan YP-nya. Kemudian di sini, untuk yang kedua, bila fx adalah salah satu penyelesaian dari persamaan homogen, maka kalikan pilihan YP dengan X. Jadi kalau persamaan homogen, kalian harus mengalihkan YP itu dengan X. Tetapi, kalau kalian harus mengalihkan dengan X kuadrat, bila penyelesaian ini berkaitan dengan akar kembar persamaan karakteristik persamaan homogen. Jadi kalau kalian mempunyai akar kembar, hasilnya nanti adalah akar kembar, otomatis kalian harus mengalihkannya dengan X kuadrat. Itu bedanya. Kemudian, bila fx merupakan jumlah dari bentuk-bentuk yang ada di kolom 1 tabel di atas, maka pilih YP sebagai jumlah fungsi-fungsi yang berkesesuaian di kolom 2. Misalkan nih, ada yang satunya ada K E alpha X plus KXN. Berarti kalian penyelesaian seperti apa ya? Untuk K E alpha X menggunakan C kali E alpha X, kemudian untuk yang KX pangkat N, berarti harus menggunakan KNX pangkat N. Jadi penyelesaian seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan koefisien-koefisien pada pilihan bentuk YP ini dengan substitusi bentuk ini ke PD lengkap dan lakukan identifikasi. Jadi setelah koefisien ini didapatkan, berarti kalian harus mengembalikannya ke bentuk YP, kemudian substitusi ke persamaan diferensial lengkap, lalu lakukan identifikasi. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah dalam untuk yang enggak homogen ini, yang paling utama adalah kalian harus mengidentifikasi mana sih kalau nanti misalkan kalau saya ada soal ini saya harus pakai yang mana, kalau ada fx-nya ini saya harus pakai YP yang mana, itu yang harus kalian ingat sebenarnya intinya di situ. Oke? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Kemudian Lanjut. contoh soalnya adalah kalian disuruh mencari PD untuk Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X kuadrat. Jadi di sini kalian kan untuk Y-nya tadi ada YH plus YP, ya kan? Kalian harus menentukan berapa nilai YH-nya dan berapa nilai YP-nya. Jadi di situ nanti ketika kalian sudah tahu nilai YP dan YH-nya, kalian akan ketemu yang homogen. Homogennya adalah Y double aksen plus KY-nya sama dengan 0, kemudian disubstitusi, kemudian ketemu akarnya, baru nanti ketemu YH-nya. Itu langkah-langkahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin bisa dicoba di rumah ya, sebelum saya jelaskan untuk semester depan. Minggu depan, karena saya sudah dijemput untuk ke Sukawati. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhiri. Jadi ini contoh soalnya bisa dikerjakan. Kalau itu nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya saya, atau untuk itunya kita lanjut minggu depan. Bisa di screenshot dulu untuk itu. Bisa mundur, Bu. Mundur PPT-nya sini ya untuk penentuan nilainya ya. Jadi untuk misalkan kalian fx-nya KE pangkat alpha X, berarti pemilihan YP-nya CE pangkat alpha X seperti itu. Dan begitu terus. Slide sebelumnya sebentar, Bu. Oke, silakan. Yang tidak homogen, berarti penyelesaiannya berarti kalian harus menyelesaikan dulu yang homogen, dihomogenkan dulu, setelah dihomogenkan baru nanti diselesaikan. Yang tidak homogen, seperti itu. Buatin apa, Pak? Ngan Next, Bu. Slide selanjutnya.
Sudah ada pertanyaan? Kalau enggak nanti coba tak save filenya ya. Siap, Bu. Oke, saya akhiri ya untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.